Perkenalkan, nama saya Rizka Aida Ramadhani. Saya merupakan mahasiswa statistika dari Universitas Riau. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan serta mempraktikkan bagaimana cara proses text mining, atau lebih sederhana itu, bagaimana sebuah teks itu diolah agar dapat dianalisis. Oke, sebelum kita memulai proses text mining, kita harus tahu nih apa itu text mining. Nah, text mining merupakan suatu proses untuk menambang informasi dari data yang tidak terstruktur. Data yang tidak terstruktur itu seperti data yang diperoleh dari media sosial, seperti gambar, video, atau suara, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari data text mining ini, dari data teks yang berantakan ini, kita olah, kita rapikan, agar siap dianalisis secara otomatis. Misalnya, dalam membuat opini dari pengguna, sentimen, atau insight tersembunyi. Nah, manfaat dari text mining ini sangat banyak. Misalnya, yang pertama itu membuat analisis sentimen ulasan pelanggan. Yang kedua itu merangkum review dari suatu produk, atau kita dapat memperoleh dasar pengambilan keputusan bisnis berbasis opini konsumen. Nah, untuk langkah dasar dari text mining ini yaitu terdiri dari pre-processing data, fitur ekstraksi TF dan IDF, serta analisis cluster atau klasifikasi. Nah, pada video ini berfokus pada tahapan pre-processing data serta fitur ekstraksi TF-IDF. Oke, pada studi kasus ini kita menggunakan sebuah data di website bernama tiket.com, yaitu data sebuah ulasan di hotel bernama The Westlake Hotel di Yogyakarta. Data ini diperoleh menggunakan teknik scraping. Nah, jumlah data The Westlake Hotel ini yaitu 874 ulasan yang terdiri dari nama pengguna, terus juga ada waktu ulasan, jumlah like, rating, dan isi ulasannya. Nah, kalau kamu ingin tahu bagaimana cara melakukan teknik scraping di tiket.com, linknya saya sematkan di atas dan saya taruh juga di link description di bawah. Oke, langsung saja kita mempraktikannya menggunakan tools Python di Google Colab. Oke, yang pertama yaitu kita import dulu library untuk proses data. Ada Pandas dan NumPy. Terus kita import datanya, yaitu yang ini. Oke, ini kita ambil copy file-nya biar sesuai. Oke, kita running. FYI, data ini setelah diambil menggunakan teknik scraping sudah dilakukan data cleaning menggunakan Python juga. Sudah dilakukan check missing value, terus data duplikatnya, maka didapatlah 874. Kita pastikan dulu, kita urutkan dulu, karena ulasannya ini di awal, kita ingin ulasannya di akhir. Jadi kita urutkan dulu kolomnya. Di get user, waktu, like, rating, dan ulasan. Oke, selanjutnya karena kita ingin memastikan berapa jumlah datanya, kita pakai df dan info. Oke, di sini kita dapat melihat bahwa ini datanya berapa nih? 874 entries dengan 0 dihitung juga. Oke, langsung saja kita mulai tahapan dari pre-processing text mining ini. Yang pertama itu ada lowercase. Lowercase itu merupakan mengubah semua huruf yang ada di data menjadi huruf kecil. Tujuannya itu agar semuanya itu selaras. Nah, contohnya itu kayak huruf B besar jadi huruf B kecil, kayak gitu. Nah, ini ada functionnya, yaitu to_lower. Oke, kita langsung run aja. Setelah itu langsung kita terapin ini pakai df ulasan 1, kita sengaja buat 1 biar dia nampak perbedaannya di setiap step. Kita menggunakan apply to_lower. Oke, didapat hasilnya yaitu ini, ulasan 1. Ini terbukti dari S-nya yang besar jadi S yang kecil. Oke. Next, di tahapan berikutnya. Tahapan kedua yaitu mengenai custom numeric pattern expansion
yaitu mengubah format angka yang disingkat seperti 2x, 3x menjadi 3 kali. Jadi x itu disingkat jadi kali. Karena dia 3x itu kan gabung gitu. Jadi kita harus ubah dulu dia menjadi sebuah kata. Jadi kita membutuhkan library RE untuk mencocokkan pola stringnya. Nah, terus kita buat functionnya menggunakan convert _x _to _kali. Nah, ini dia function untuk mengubah format itu menjadi kali. Format x menjadi kali. Oke, langsung saja kita apply. Setelah udah selesai dilakukan functionnya, langsung kita apply di convert _x _to _kali. Oke, langsung kita run. Kita lihat di ulasannya kali on ya. Nih, saya harus pindah kamar 3x jadi 3 kali. Oke, ini pada data ke 871. Next ke tahapan ketiga yaitu contraction, yang dimana mengubah kata-kata singkat menjadi kata-kata yang lebih panjang atau lebih lengkapnya. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui singkatan-singkatan yang umum yang biasa ditulis oleh orang-orang. Misalnya seperti YG menjadi yang atau TDK menjadi tidak. Nah, jadi kita buat dulu dictionary dari singkatan-singkatan itu biar kita bisa mengubahnya menjadi kebentuk lengkap. Nah, ini jika kalau bahasa Indonesia jadi kayak LO menjadi kalau, G menjadi tidak, seperti itu. Nih saya kumpulkan semuanya. Kalau ingin lebih memastikannya, kita bisa juga lihat dari data kita agar tidak ada yang terlewat singkatan-singkatannya. Jadi ini datanya sebentar. Jadi saya cara melihat itu, jadi saya screening sekilas saja, kayak di sini saya melihat kata sebentar, saya coba nih DGN dengan, jadi kalau misalnya kurang lengkap saya akan screening dari ini, screening sekilas saja. Jadi saya dapat itu ini dictionary-nya dan bahasa Inggris juga, karena ini ulasannya juga ada dalam bahasa Inggris, jadi dia ada meningkat it is jadi it is. Oke. Terus juga kita masih menggunakan import library yang model regex ini. Terus karena sudah kita buat ini dictionary-nya dalam bentuk ini contraction _dict, jadi kita langsung buat functionnya untuk mengganti kata-kata yang singkat tadi menjadi yang lebih panjang. Ini dia ada main contraction-nya. Nih, ini gunanya untuk membuat pola regex untuk mencocokkan seluruh data, untuk mencocokkan seluruh kata. Terus ini juga ada, oke, karena udah dibuat functionnya, kita langsung melakukan menerapkan function ini ke data kita. Kita pakai ini menjadi ulasan ketiga. Kita akan menerapkan dari ulasan kedua. Oke, langsung kita running saja. Oke, didapat ulasan ketiga. Mana ya? Coba kita lihat ada nggak di sini singkatan. Nih KL jadi kala. Oke, selanjutnya yaitu pada tahapan keempat yaitu remove number, yaitu menghapus angka di suatu teks karena angka itu tidak berguna dalam suatu ulasan. Nah, masih kita gunakan import regex pada ini. Sebenarnya import ini bisa saja sih cuman satu kali taruh, cuman saya ingin tahu di setiap step ini membutuhkan library tersebut. Jadi saya taruh di setiap step yang membutuhkannya. Oke, di sini kita buat lagi function untuk menghapus angkanya. Tapi sebelum itu, ternyata pada sebuah data ini terdapat angka yang seperti ratingnya kayak seperti 9/10. Jadi kita harus mempertahankan angka tersebut menggunakan code ini, rating sama dengan re.findal seperti ini. Terus baru deh kita hapus semua angka pada teks menggunakan sintaks ini. Baru kita tambahkan lagi rating yang ditemukan pada yang seperti ini menggunakan code ini. Setelah kita buat functionnya, kita terapkan lagi untuk tahapan keempat, remove number, keep rating. Oke, kita running. Di sini tidak kelihatan ya. Oh, di sini kelihatan nih. Ada di nomor berapa, 870, dia stay for 2 night, jadi stay for night. Jadi duanya terhapus. Ini juga ada, saya harus pindah kamar 3. Jadi nggak ada lagi 3-nya pada tahapan keempat. Oke. Pada tahapan kelima yaitu semantic mapping. Nah, semantic mapping ini merupakan mengubah skor rating tadi seperti 9/10 menjadi sebuah sentimen seperti layaknya positif, karena 9/10 berarti mendekati positif gitu, berarti bagus gitu.
Jadi kita masih membutuhkan library array. Terus kita akan membuat functionnya. Ini merupakan function untuk mengganti pola rating 8/10 tadi menjadi kategori sentimen. Oke, menggunakan normalize underscore rating. Nah, ini pattern recompile ini gunanya untuk mencari pola rating tadi. Ini dia. Terus ada juga function untuk mengganti hasil pencocokan label. Nah, ini jika dia 8 lebih ratingnya, maka dia rating positif. Kalau dia lebih dari 6 berarti dia netral. Kalau misalnya di bawah 6 berarti dia negatif. Nah, ini kita kembalikan lagi. Baru selanjutnya kita apply function tadi pada data kita. Oke, di sini tidak terlihat ya. Kalau mau kita download dulu datanya. Sebentar. Apakah dia benar terganti? Sebentar. Ini dia tadi yang keempat. Kita harus cek yang keempat dulu. Misalnya ini kita gini kan. Kita find Ctrl F per 10. Find all. Ini pada 103. Oke, ini ya. It will 9/10. Apakah yang kelimanya jadi? Oh nih. Jadi rating positif ya. Rating underscore positif. Jadi 9/10 tadi jadinya rating positif. Oke. Oke, next. Pada tahapan ke-6 yaitu remove punctuation. Nah, artinya itu menghapus tanda baca seperti tanda tanya, seru, titik, atau koma, atau sebagainya. Nah, kita masih menggunakan import array. Juga ada kita membutuhkan library tambahan yaitu punctuation. Terus kita buat functionnya yaitu menggunakan remove underscore punct. Ini dia functionnya. Oke, langsung saja kita apply-kan pada data kita. Di sini kita bisa lihat ya. Nih, amaze titik-titik menjadi amaze saja. Amaze abeyance. Ambis. Ini typo nih pasti. Oke. Next, pada tahapan 7 itu remove white space. Nah, pada tahapan ini itu menghapus spasi yang berlebih. Oke, langsung saja kita buat fungsinya yaitu menggunakan to_strip. Ini dia return join text split. Langsung saja kita apply-kan. Oke, di sini dapat kita lihat gimana ya? Oke, ini ya. Mungkin ya amaze titik-titiknya ada 2, jadi ya amaze tadi amaze ini mungkin dia spasinya berlebih. Ini spasinya berlebih jadinya amaze besok ambis gitu. Next, pada tahapan ke-8 itu reduce repeat letters, yaitu merupakan mengurangi huruf yang diulang lebih dari 2 kali. Karena jika ini tidak ditangani, maka dia menjadi kata tambahan seperti misalnya bagus, S-nya double, sama bagus aja. Jadi kayak tumpang tindih, padahal dia maknanya sama. Oke, kita masih membutuhkan library array. Terus di sini juga ada fungsinya mengurangi huruf yang berulang lebih dari 2 kali. Kalau misalnya kita buat lebih dari 1 kali, ada kata-kata yang menggunakan huruf yang double, misalnya kayak good. Jadinya kalau misalnya kita hilangin jadi 1 jadi go aja. Jadi maknanya salah. Jadi kita lebih dari 2 saja. Oke, ini dia functionnya reduce underscore repeat underscore letter. Ini dia yang akan menguranginya. Terus kita apply. Langsung saja kita running. Di sini dapat kita lihat gimana ya? Apakah ada terlihat datanya? Kalau tidak ada, maka kita akan pastikan lagi dengan cara mendownload. Oke, kita download lagi. Oke, soalnya ini ya. Tahapan sebelumnya itu tahapan 7. Kita coba cari kata apa ya? Kata bagus ya misalnya. Oh nih, oke, itu kita lihat ya. Oke, pada ulasan 238. Jadi oke saja. Oke, berarti berhasil pada tahapan ini. Oke, selanjutnya tahapan ke-9 yaitu normalization, yaitu memperbaiki sebuah kata yang typo menjadi kata yang benar. Nah, di sini kita perlu library untuk model counter untuk menghitung frekuensi kata, yaitu counter. Terus menggabungkan semua teks dari kolom ulasan ke-8 menjadi satu string panjang. Ini dijoinkan. Terus kita pisahkan string menjadi list kata pakai split. Terus kita hitung
pakai counter dalam kurung words, baru kita tampilkan. Nah, gunanya apa nih? Kita perlu tahu berapa kata yang muncul. Untuk mengetahui kata-kata yang muncul kurang dari 1 atau sama dengan 3 kali. Berarti kata-kata yang jarang muncul mungkin bisa diindikasikan itu adalah kata yang typo. Karena tidak mungkin karena kita mencari di ulasan tersebut satu-satu kata yang typo. Di sini dapat kita lihat kata-kata yang kemungkinan typo itu oke, ini oke 2. Mungkin ada lagi tidak ya? Kebanyakan bahasa Inggris kan jarang digunakan ya. Ini kan kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia. Terus ada kata-kata wait, kita cari lagi yang bahasa Indonesia-nya. Mana ya? Nih, sudah sehat. Jadi kan harusnya sudah ya. Jadi sudah sehat. Ada lagi tidak ya? Tantrum. Ini tantrum. Sama ini ya tantrum. Terus juga ada apa lagi? Susasna. Jadi harusnya suasana. Oke, ini sudah saya kumpulkan dictionary kata-kata yang typo. Itu jadi ambis, tadi ya ambis jadi ambisi maksudnya itu. Terus ini jadi anaj jadi anak, good. Ini Tuhan jadi good gitu. Ini functionnya. Kita buat function untuk mengoreksi kata-kata yang typo. Berikut functionnya. Terus langsung saja kita terapkan pada data kita. Oke, ini dia kata-kata yang sudah dibenarkan. Ini jadi ambis tadi, ambisi. Oke, berarti berhasil ya. Oke, nah karena ada kata-kata frasa yang penting seperti luar biasa, tidak buruk, itu perlu dipertahankan untuk mengetahui sentimennya. Jadi kita buat dulu frasa penting yang dapat dipertahankan. Ini ada kata luar biasa, tidak buruk, sangat baik, tidak enak, tidak nyaman, tidak enak, tidak ramah. Ini penting karena untuk menganalisis ulasan. Terus ini ada function untuk menjaga frasa penting dengan mengganti spasi. Oke, baru kita langsung terapkan dia ya. Oke, jadi kata-kata tersebut langsung serangkai karena itu merupakan sebuah frasa penting. Jadi tidak dapat dipisah. Jadi satu kesinambungan. Tidak buruk, kalau misalnya tidak buruk dipisah. Jadi kayak nanti pada saat stop removal nanti takutnya terhapus. Oke. Oke, langsung lanjut pada tahapan 10 yaitu stop removal ditambah juga tokenization. Nah, stop word ini merupakan kata-kata yang umum atau tidak memiliki arti makna penting seperti dan, yang, ke, adalah, saya, itu dapat kita hapus saja. Dan tokenization itu merupakan memecahkan teks menjadi sebuah kata per kata. Mengapa ini digabung? Karena jika kita pisah step ini, maka dia pada saat stop removal ini takutnya terganggu karena membutuhkan code tokenization. Jadi lebih baik kita gabungin saja. Oke, di sini kita membutuhkan library NLK untuk NLP-nya, terus corpus untuk stop word, tokenize itu untuk tokenization. Nah, kita perlu download nih stop word dan tokenizer-nya. Ini stop word untuk daftar stop word kata-kata umum berbagai bahasa. PUNKT ini untuk tokenizer bahasa. Pang_tab ini untuk terjadi syntax error, makanya kita pertahankan pang_tab resource ini. Terus kita gabungkan stop word yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena pada ulasan ini terdapat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kita gabung ini Indonesia dan English, kita pluskan. Terus ini kita buat functionnya untuk menghapus stop word dari teks. Ini kita buat tokenization-nya. Agar menjaga-jaga kita buat word lower. Padahal kita tadi udah di step pertama udah kita lowerkan, cuman menjaga-jaga agar tidak terjadi ada huruf kapital, maka kita buat aja lower. Oke, dan kita terapkan aja functionnya. Ada sedikit loading karena kita mendownload stop word dan tokenizer. Oke, hasilnya sudah terlihat pada ini ulasan 10. Ini terlihat pada ini n-nya jadi terhapus. Terus ini juga sebentar bahasa Indonesia kita cari. Setahu saya jadinya saya terhapus, kalau yang juga jadi langsung saja gitu. Oke, next pada tahapan ke-11 yaitu stemming. Stemming merupakan mengubah kata ke bentuk dasar dengan cara menghapus sebuah imbuhan di sebuah kata. Jadi seperti imbuhan di, ke, me, dan lain sebagainya dihapus. Jadi tinggal kata dasarnya saja. Kita
kita membutuhkan install library sastrawi untuk bahasa Indonesia. Oke, kita loading. Oke. Ini kita import factory untuk steamer bahasa Indonesia. Terus juga kita membutuhkan Steam Snowball untuk bahasa Inggris. Terus ini juga kita membutuhkan corpus untuk daftar kata bahasa Inggris dari NLTK. Dan juga kita membutuhkan import NLTK. Kita juga membutuhkan download korpus kata bahasa Inggris untuk pengecekan di Word. Terus kita inisiasi nih steamernya. Yang bahasa Indonesia kita pakai factory steamer, dan yang bahasa Inggris kita pakai snowball steamer. Oke, kita set vocabulary yang bahasa Inggris untuk mengecek apakah sebuah kata adalah kata bahasa Inggris pakai English collab, pakai word ini. Terus kita buat function untuk mengecek apakah kata termasuk dalam bahasa Inggris ini English vocab. Oke. Terus kita gabungin nih kedua bahasa tersebut menggunakan stem mix slang. Kita juga pakai tokenization juga di sini. Terus yang ini English, yang ini untuk bahasa Indonesia-nya. Kita joinkan, maka kita terapkan ini ke data kita. Loading. Agak lama karena dia mendownload sebuah package. Oke, akhirnya berhasil ya. Nggak lama karena stemming membutuhkan waktu yang lama. Oke, sini kita lihat langganan jadi langgan. Terus ini amaze jadi amas. Hasil stemmingnya ya. Futuristik jadi futuris. Terus apa ya? Stay jadi stay. Oke, berarti berhasil ya. Next, ke tahapan ke-12 yaitu lemmatization. Lemmatization ini merupakan mengubah kata bentuk dasar tadi yang setelah dilakukan stemming menjadi bentuk yang tepat yang lebih gramatikal. Karena dalam bahasa Inggris ya, lemmatization ini umumnya digunakan pada bahasa Inggris. Nah, pada bahasa Indonesia tadi kita hanya mempertahankan steamer aja tadi. Jadi kita lihat sintaksnya. Kita membutuhkan NLK lagi, corpus, terus steam, karena word ini yang bahasa Indonesia ya. Kalau yang bahasa Inggris tadi corpus. Ini sastrawi ini untuk steamer bahasa Indonesia. Terus kita juga menggunakan download PPUNKT, WordNet, dan Word. Ini untuk tokenizer, ini untuk kamus lemmatization-nya, ini untuk daftar kata bahasa Inggris. Ini kita buat inisiasi lemmatizer untuk bahasa Inggris. Ini pengganti steamer bahasa Indonesia sebagai pengganti lemmatizer. Jadi kita buat masukin factory, steamer factory, terus kita create steamernya, terus ini juga kita siapkan sintaks untuk mendeteksi daftar kosakata bahasa Inggris pakai corpus ya. Terus kita buat function untuk mengecek apakah kata adalah bahasa Inggris menggunakan in English vocab. Baru kita gabungkan baru kita buat fungsi lemmatization untuk teks campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini kita buat tokenization juga, ini yang English, yang ini yang bukan bahasa Inggris, itu diasumsikan bahasa Indonesia. Oke, stemming. Baru kita gabungkan, baru kita terapkan ke data kita. Oke, dapat hasilnya yaitu ini ya. Ini dapat hasilnya sudah dikembalikannya ke bentuk semula. Oh ini stay mungkin takutnya dia salah jadi stay. Berarti berhasil ya pada tahapan lemmatization ini. Sebelum kita masuk ke tahapan TF IDF, kita perlu nih karena tadi kita pakai underscore tadi untuk frasa penting, kita kembalikan ke bentuk semula. Oke, sudah kita running. Terus kita juga mengecek data, ada nggak data yang kosong setelah kita lakukan proses text mining ini dengan menggunakan ini sintaks ini untuk mengecek jumlah data yang kosong. Oke, setelah dicek ternyata terdapat 6
ulasan yang datanya kosong. Di antaranya ini dia mengisi ulasannya menggunakan titik-titik. Jadi pada saat remove punctuation dia jadinya terhapus. Itu pada tahapan kelima ya, terhapus semuanya. Ini juga ada pada 666, 833 dan 834. Dan juga ada dua ulasan yang ternyata dia menggunakan bahasa Cina. Ini diindikasikan sebagai data kosong karena pada bahasa Cina itu memerlukan teknik lain untuk melakukan text mining, sehingga kita hapus saja agar tidak terjadi berantakan pada data kita. Oke, kita hapus saja pakai ini. Langsung kita hapus, maka didapat data kita 867. Kita hapus 6. Next, pada tahapan ke-13 yaitu TF, yaitu term frequency, merupakan mengukur seberapa sering sebuah kata muncul dalam suatu ulasan. Oke, yang pertama kita import math, dan ini juga kita import collection ya, counternya untuk menghitung ya. Terus ini juga langsung saja kita indikasikan ulasan final ini menjadi X agar lebih mudah nanti membuat sintaksnya. Oke, ini kita inisiasi list kosong untuk menyimpan frekuensi kata per teks pakai term frequency. Dan kita juga buat looping dari setiap teks dalam list X atau ulasan final. Ini teks split untuk memecah teks menjadi kata-kata berdasarkan spasi, total word untuk menghitung jumlah total dalam teks. Ini untuk menghitung frekuensi, terus ini ada juga menghitung TF untuk setiap kata pakai rumus ini. Terus ini menambahkan dictionary frekuensi kata ke dalam list dan frekuensi khusus kita running. Oke, langsung saja nanti aja kita keluarkan hasilnya. Lanjut ke tahapan ke-14 yaitu IDF atau Inverse Document Frequency, yaitu mengukur seberapa unik suatu kata di sebuah dokumen. Nah, kita inisiasi dictionary kosong untuk menyimpan IDF-nya. Ini IDF paling seperti. Terus kita menghitung total jumlah dokumen pada ulasan final. Ini terus juga kita membuat semua kata unik menjadi semua dokumen pakai ini. Oke, kita juga buat looping untuk menghitung IDF-nya. Ini menghitung jumlah dokumen yang mengandung kata isi. Terus ini merupakan rumus untuk menghitung IDF. Ini rumusnya log total dokumen per satu per dokumen banyak dokumen per satu. Oke, langsung saja kita running. Next, pada tahapan terakhir yaitu 15 yaitu TF IDF. Menggabungkan TF dan IDF untuk mengukur pentingnya kata dalam dokumen tertentu dibandingkan seluruh dokumen. Nah, pada tahapan ini kita inisiasi list kosongnya TF IDF. Terus kita juga membuat looping TF IDF untuk setiap dokumen. Nah, ini untuk menghitung TF IDF untuk setiap kata dalam dokumen, dan ini merupakan dictionary TF IDF ke dalam value-nya. Langsung saja kita running. Oke, karena sudah kita running TF, IDF, terus TF IDF, maka kita akan memunculkan hasil dari runningan tersebut. Karena ulasan kita tadi 869, jadi kita hanya memunculkan 3 dokumen teratas saja. Nah, kita buat loopingnya ini for i in range 3 karena kita cuma 3 dokumen. Ini untuk menampilkan header, ini untuk TF, ini untuk TF IDF-nya. Terus ini untuk inisiasi data, terus ini untuk looping mengumpulkan data di setiap kata dalam dokumen. Ini untuk TF IDF, TF IDF, terus menambahkan kata ke dalam list. Terus ini untuk membuat data ditampilkan dalam bentuk tabel agar mudah dilihat. Ini untuk kolomnya, ini untuk mengurutkan berdasarkan TF IDF dari secara menurun, dan ini untuk menampilkan 10 kata dengan skor tertinggi. Oke, langsung saja kita running. Oke, didapat dokumen pertama, dokumen 1 premium dengan nilai TF IDF tertinggi. Terus ini hotel untuk TF IDF terendah. Oke, ini juga untuk dokumen 2 juga Jogja untuk yang tertinggi dan hotel untuk terendah, dan ini juga Amaze untuk TF IDF tertinggi dan view untuk TF IDF terendah. Oke, pada tahapan terakhir yaitu membahas tentang visualisasi pada data. Nah, kita inisiasikan Y sebagai rating. Ini kita running saja. Terus kita membuat bar plot untuk 20 kata teratas menggunakan, kita input dulu import library untuk membuat grafik dan visualisasi, terus SNS untuk visualisasi berbasis matplotlib. Terus ini kita buat bar word frequency.
Nah, ini kita hitung dulu frekuensi setiap kata di semua dokumen pakai ini. Terus kita munculkan 20 kata yang sering muncul pakai ini most common training. Terus kita mengukur figur untuk sebuah plot. Terus kita buatkan bar plot dari 20 kata teratas pakai rumus ini. Terus kita buat sumbunya itu X untuk frekuensi dan Y untuk words-nya. Terus kita juga buat judul di sebuah barnya. Oke, langsung saja kita running. Maka didapat bahwa kamar merupakan top 20 words frekuensi tertinggi. Yang terakhir itu senang pada sekitar range 50 antara 50 sampai 100. Kalau ini ternyata 250 ya kamar. Oke. Next pada visualisasi berikutnya yaitu word cloud, yaitu sebuah kata yang berbentuk awan. Oke, kita membutuhkan library word cloud. Terus kita butuh juga PLT untuk visualisasinya. Terus kita membutuhkan custom palette warna agar lebih menarik ya, linear segment color map ini. Terus kita buat juga import random untuk randomisasi warna kata. Terus ini palette warna birunya saya ingin custom ke warna ini, jadi kayak biru gelap menjadi terang. Terus ini pewarnaannya biar tidak terlalu pucat. Ini sintaksnya. Ini juga sintaks untuk mengatur warna pada workflow agar tetap solid dan menarik. Terus ini kita gabungkan semua teksnya yang ini ulasan final tadi, atau kita juga bisa langsung X saja, bisa. Terus ini kita buat word cloud dengan custom color. Ini ada objek word cloud dengan ukuran lebar kali tinggi, latar belakang putih, terus dengan teks gabungan dari ulasan. Ini dia lebar kali tinggi, terus ini backgroundnya putih, tinggal seluruh teks. Terus ini juga menunjukkan warna biru customnya. Ini untuk mengatur figur, ini untuk warna word cloudnya biru. Terus ini menghilangkan sumbu karena biar dia terlihat tulisan semua. Terus ini untuk title. Terus kita tampilkan saja hasil dari word cloudnya. Dan didapat bahwa hotel dan kamar merupakan sebuah kata yang sering dimention pada ulasan. Disusul juga dengan lengkap bagus, suasana banget, nyaman, bersih, pelayannya. Itu kata yang sering termention pada ulasan The Hotel Was Like. Oke. Dan yang terakhir itu visualisasi berupa distribution. Kita membutuhkan PLT, terus SNS juga. Terus karena distribution kita mengukur panjang ulasan dalam jumlah kata menggunakan rumus tersebut. Terus kita membuat histogram ini pada 20 kata teratas. Pada 20 bins, 20 dan kurva KDE ini. Terus langsung saja kita buat grafiknya, judulnya, terus sumbu X, sumbu Y, sumbu X yang berupa number of word dan Y-nya frekuensi. Langsung saja kita tampilkan. Maka didapat bahwa, langsung saja kita lihat bahwa kata yang 5 kata sering dibuat ulasan, sementara pada kata yang 25 itu cenderung sedikit orang membuatnya. Jadi dapat dipastikan bahwa distribusi ini merupakan skew to the right. Terakhir dari proses text mining ini kita mengunduh seluruh data yang kita lakukan tadi menggunakan ini yang tadi saya unduh terus ya untuk mengecek data pakai import files. Ini kita simpan fix biar tidak keliru. Terus kita download juga menggunakan ini hasil dari proses text mining yang kita lakukan. Ini merupakan hasil dari text mining yang kita peroleh. Dari sintaks-sintaks tadi, kita mencoba melihat satu contoh ulasan yang telah kita lakukan, yaitu ini terletak di daerah pinggir kota, hari bersahabat Wayang ke-52. Hasil akhirnya bagaimana? Ini hasil akhirnya. Letak daerah pinggir kota, harga sahabat lain oke banget. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks proses mining yang kita lakukan tadi berhasil. Kesimpulan pada proses text mining yang telah kita lakukan yaitu kita telah melewati 15 tahapan dalam melakukan proses text mining. Yang pertama yaitu yang lower case, yaitu mengubah huruf yang besar menjadi huruf yang kecil. Terus yang kedua ada custom numeric pattern expansion, yaitu mengubah kata 3x menjadi 3 kali. Terus yang ketiga ada contraction, yaitu mengubah kata yang singkat menjadi kata yang lebih panjang, seperti YG menjadi yang, JG menjadi juga.
Terus ada yang keempat itu remove number, itu menghapus angka tapi mempertahankan angka yang menjadi sentimen. Yang kelima ada semantic mapping, yaitu mengubah angka yang dipertahankan tadi, yaitu angka berupa rating seperti 8/10 menjadi sentimen atau komentar positif. Terus yang keenam ada remove punctuation, yaitu menghapus tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, seru, dan lain sebagainya. Terus yang ketujuh ada reduce white space, yaitu menghapus spasi yang berlebih. Yang kedelapan ada reduce repeat letter, yaitu mengubah huruf yang berulang lebih dari 2 menjadi satu huruf, seperti bagus S-nya triple menjadi bagus S-nya 1. Terus ada yang kesembilan ada normalization, yaitu mengubah kata typo menjadi kata yang lebih benar. Terus yang ke-10 ada remove stop word, yaitu menghapus kata yang tidak relevan untuk ulasan. Yang di dalamnya juga ada tokenization, yaitu memisahkan sebuah ulasan menjadi kata per kata. Yang ke-11 ada stemming, yaitu menghapus imbuhan menjadi bentuk dasar katanya. Yang ke-12 ada lemmatization, yaitu menyempurnakan kata dasar tersebut menjadi gramatikal. Terus yang ke-13 ada TF atau term frequency, yaitu mengatur seberapa sering sebuah kata yang muncul dalam dokumen. Yang ke-14 ada IDF atau inverse document frequency, yaitu mengatur seberapa sering sebuah kata yang muncul dalam dokumen. Dan yang terakhir ada TF-IDF atau gabungan dari TF dan IDF, yaitu mengatur seberapa unik suatu kata di seluruh dokumen. Oke, dari hasil proses text mining yang kita dapatkan tadi, tentunya tidak hanya sampai tahap di sini. Ini dapat diolah lagi, dapat dianalisis lagi menjadi sebuah informasi yang lebih konkret dengan cara klasifikasi atau clustering. Nah, pada tahapan ini dapat saya sematkan videonya di atas atau saya taruh di link caption di bawah. Oke, sekian video text processing yang telah saya sampaikan tadi. Saya harap video tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua dalam melakukan proses text mining secara lebih detail. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, bye-bye.